Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salifun Asnaji Wahyu dengan nomor NIM 12130300098 dari kelas HTN 1C. Saya di sini akan memaparkan tentang ilmu tauhid. Langsung saja, yang pertama yakni konsep dasar ilmu. Pengetahuan adalah hal yang kita ketahui melalui panca indera. Ilmu adalah pengetahuan secara sistematis. Tingkatan ilmu lebih tinggi daripada tingkatan pengetahuan. Untuk menjadi ilmu perlu pengetahuan dengan cara pengujian tahapan dan ketentuan yang harus dipenuhi. Karenanya ilmu memiliki tingkatan yang lebih daripada pengetahuan. Untuk dapat dikategorikan sebagai ilmu, perlu melakukan 3 pendekatan, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Untuk yang pertama, epistemologi atau metode. Pengetahuan atau ilmu yang memiliki metode dalam mempelajarinya. Ada cara-cara yang dipakai, ada metode-metode yang dipakai. Sebab sebuah pengetahuan yang tidak memiliki metode, maka dia tidak akan dikatakan ilmu. Ilmu itu jelas memiliki metode dan cara-cara untuk mempelajarinya. Kita lanjut untuk yang kedua, ontologi atau definisi, bisa disebut juga dengan arti. Sebuah pengetahuan atau ilmu tersebut dapat diartikan dengan contoh seperti ilmu biologi, ilmu tentang apa atau apa sebuah ilmu bila tidak memiliki tujuan. Untuk lanjut lagi yang ketiga, aksiologi. Kegunaan atau manfaat. Kegunaan atau manfaat. Kegunaan untuk menguji kegunaan dalam sebuah ilmu. Ketika sebuah ilmu tidak memiliki manfaat, maka tidak bisa mencapai derajat sebuah ilmu. Ketika ilmu tersebut dapat didefinisikan, maka ia adalah ilmu yang jelas. Bila tidak bisa diartikan, maka hanya diartikan pengetahuan saja. Intinya, pengetahuan adalah apa yang kita ketahui dan ilmu adalah pengetahuan yang sistematis. Derajat ilmu lebih tinggi daripada pengetahuan. Kita lanjut menuju ilmu tauhid. Yang kedua, tauhid rububiyah. Makna sistematik sebuah tauhid rububiyah. Yang pertama, Rob, masdar robba ya robbu secara bahasa, yang berarti mengurus atau mengatur. Rob ini sejatinya menunjukkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata al-Rob dengan tambahan alif lam hanya digunakan untuk Allah kecuali jika alif lamnya dibuang lalu diidafahkan atau direlasikan kepada sesuatu, seperti Rabbu al-Dar, pemilik rumah. Nah, ini yang ketiga, al-Raghib al-As-Safani. Kata Rob saja tanpa idafah dan tanpa alif lam ta'rif tidak digunakan kecuali untuk Allah. Ia mengatakan kata Rob secara harfiah berarti mengurus atau mendidik, menumbuhkan sesuatu sedikit demi sedikit hingga mencapai kesempurnaan. Yang keempat, Majuddin Ibnu al-Adir mengatakan Malik bisa disebut juga pemilik atau penguasa, Sayyid tuan atau pemimpin, Mudabbir pengatur, Murabbi pendidik, Qayyim penjaga, dan Muni'im pemberi nikmat. Lanjut lagi untuk hakikat dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah sebagai Khalik dan Malik, pencipta segala sesuatu, pemberi izin rizki, yang menghidupkan dan yang mematikan rizki, yang memberi petunjuk, yang mengurus dan menetapkan aturan. Artinya ini adalah sebuah bentuk pengakuan keimanan manusia terhadap Allah atas segala yang dimiliki Allah, bahwa Allah itu tidak memiliki segalanya termasuk kita, bahwa Allah itu yang memiliki segalanya termasuk kita. Menurut Ja'far bin Jarir, dia mengatakan Allah adalah diibadahi oleh segala sesuatu dan oleh semua ciptaannya.
Dan lanjut lagi yang ketiga, menurut Abdullah bin Abbas, Allah adalah yang memiliki hak untuk diibadahi oleh semua makhluknya. Menurut Isa bin Maryam, ketika disumpah oleh ibunya masuk Islam, berpendapat bahwa Allah adalah Tuhannya, Tuhan-Tuhan. Allah adalah Tuhannya, Tuhan-Tuhan. Jadi menurut analisis saya, untuk tauhid rububiyah adalah sebuah bentuk pengimanan terhadap kekuasaan Allah, bahwa Allah itu adalah maha segalanya. Allah pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan segala makhluk ciptaannya. Hanya Allah lah yang wajib disembah, bukan zat yang lainnya. Kita lanjut menuju tauhid uluhiyah. Makna sematik ilah masdar kata Allah, ya'lahu, Allah, ilaha, uluhah, uluhiyah, lafaz jalalah atau Allah. Akar katanya ialah ilah dengan wazn fi'al yang berarti makhluk atau yang disembah. Menurut beberapa pendapat dari ilmuwan atau pakar ilmu tauhid, yang pertama dari Imam Al-Tabari menjelaskan bahwa makna Allah ialah abada atau menyembah. Yang kedua, menurut Ibnu Faris bahkan menyatakan bahwa huruf alif, lam, dan ha adalah satu akar kata tersendiri yang maknanya adalah ta'abud atau menyembah, bukan dari kata waliha atau laha. Yang ketiga, Abu Bakar Al-Razi misalnya menjelaskan makna kata Allah ya lahu ilaha adalah abada, yang berarti abada yaitu menyembah. Dari pendapat tersebut, mereka menyepakati bahwa Allah atau uluhiyah diartikan dengan abada atau menyembah. Ketunggalan yaitu hanya satu yang dapat disembah, yaitu Allah dengan hakikat satu. Makna ilah dalam kalimat tauhid yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul ialah memurnikan ibadah dan penyembahan hanya kepada Allah, dengan kata lain tauhid uluhiyah. Tauhid ini adalah ajaran yang paling utama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Tentang mengesahkan Allah, yaitu hanya satu yang dapat disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kedua, menurut Imam Al-Tabari, ubudiyah atau uluhiyah mengesahkan Allah dalam ibadah dan penyembahan, sementara rububiyah adalah pengakuan atas keesaan Allah dengan sifat rububiyahnya. Yang ketiga, di mana ulumul kitab atau surat Al-Fatihah. Kedua makna tauhid ini juga tampak jelas atau kelihatan jelas. Firman-Nya alhamdulillahi Rabb al-alamin adalah tauhid rububiyah. Firman-Nya Ar-Rahman Ar-Rahim adalah nama suci al-asma al-husna yang masih termasuk dalam makna rububiyahnya. Dan firman-Nya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah tauhid uluhiyah. Lebih tegas lagi dalam surah An-Nas, Allah berfirman, ini tentang rububiyah Allah. Firman-Nya salah satu nama suci Allah, dan firman-Nya adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini lebih kepada pengharusan sikap yang harus diambil makhluk kepada Robnya atau pemilik kekuasaan. Sikap kita adalah menyembahnya terhadap Rob kita, dan tugas kita adalah beribadah hanya kepada Allah. Menuju ke analisis saya, menurut saya tauhid rububiyah ini lebih kepada keesaan Allah, pengakuan seseorang terhadap keesaan Allah, dan meyakini bahwa Allah lah satu, Allah lah yang disembah, tiada Tuhan selain Allah. Sebagai umat Islam tentunya kita harus beribadah kepada Allah, harus mematuhi ajarannya, dan mengakui bahwa Allah lah sang pencipta dari Maha Kuasa.
Tauhid uluhiyah lebih kepada pengharusan sikap kita untuk mengesahkan Allah dan sebagai petunjuk peribadahan kita kepada Allah, seperti berdoa, tawakal, meminta, dan lain-lain. Oleh sebab itu tidak ada yang layak diibadahi kecuali Allah. Itu semua wajib ditujukan oleh hambanya terhadap Allah semata dan tidak mempersekutukannya dalam hal ibadah dan sesuatu apapun. Contohnya seperti saat terkena musibah datang kepada dukun atau makam, itu adalah suatu bentuk penyimpangan tauhid uluhiyah. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa kesyirikan merupakan penghancur tauhid rububiyah dan pelecehan tauhid uluhiyah yang berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari sikap syirik atau pelecehan tauhid uluhiyah tersebut. Meyakini bahwa Allah lah yang maha segalanya dan satu-satunya tempat untuk meminta pertolongan. Lanjut lagi untuk tauhid asma dan sifat. Tauhid asma dan sifat ini lebih kepada pengenalan mengenai nama-nama Allah atau disebut Asmaul Husna yang berjumlah 99 dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 20. Nama sifat-sifat Allah tersebut dari yang pertama asma adalah nama-nama bentuk jamak daripada ismi. Sifat adalah karakter ciri khas dalam asma. Yang masuk dalam kategori tauhid ini kita mengenakan stek Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik yang wajib kita sematkan atau wajib kita dahulukan, wajib kita contoh, wajib kita imani kepada Allah Ta'ala. Sifat-sifat yang dimiliki Allah seperti wujud, kita bako, mukhalafatul hawadisi, dan lain sebagainya. Untuk sifat-sifat Allah yang berjumlah 20. Yang pertama dari wujud, yang berarti Allah memiliki sifat ada, walaupun secara panca indera kita tidak bisa menebak keberadaan dan wujud Allah seperti apa. Yang pasti Allah itu ada, seperti kalimat tersebut, Allah itu ada sebelum kalimat ada itu ada. Untuk yang kedua kidam, Allah itu tidak dilahirkan, Allah itu lebih dahulu ada dari segala-galanya, memiliki arti terdahulu dari hakikatnya, dari tauhid asma dan sifat. Satu, pengakuan atas kesucian nama-nama Allah yang baik, pengakuan atas kesucian nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala, pengakuan atas sifat yang dimiliki Allah. Jadi kita wajib mengimani, wajib percaya, wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah Tuhan kita sebagai umat Islam. Kita lanjut karakteristik ilmu tauhid. Untuk yang pertama ada taufikiyah, yaitu ia berasal dari kata ta'mil, yaitu pelanggaran, berarti menuntut kepada para penuntut ilmu tauhid berbuat dan beramal menjauhi segala yang dilarang Allah dan mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua ada goibiyah, yaitu berarti muatan dari esensi akidah Islam. Kepercayaan gaib disebut juga aksioma atau sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal. Tanpa wahyu Al-Quran tidak akan sampai kepada ilmu gaibiyah tersebut. Yang ketiga ada syumuliyah. Yaitu sempurna atau menyeluruh. Syumuliyah atau berasal dari kata syamil yang berarti sempurna atau menyeluruh. Itu yang keempat ada takamul atau lengkap, terkumpul, sempurna. Maksudnya
menuntut kesempurnaan dalam setiap insan untuk mempelajari ilmu tauhid, yaitu kebutuhan iman, ilmu, dan amal. Yang terakhir ada tawazun atau keseimbangan. Maksudnya seseorang yang mempelajari tauhid ini harus seimbang atau adil. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada kata-kata yang tidak mengenakan hati, saya mohon maaf. Saya Muhammad Syarif Nasna Cibayu dengan nomor NIM 12130300098. Saya kelas HTN 1C. Pamit undur diri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.